Cengbeng nanti contohnya kan masih bulan April biasanya cengbeng ya. Jadi menggabungkan unsur kebudayaan itu dengan unsur iman. Namun bagaimana cara mengisi secara spiritual itu yang perlu sehat. Leluhur-leluhur kita yang sudah meninggal, itu justru karena memerlukan proses penyucian untuk sampai pada kekudusan, memerlukan bantuan doa. Bukan diminta sesuatu untuk memberikan berkat atau pertolongan atau apapun kepada kita. Maka cara pandang mengenai dunia orang mati juga perlu sehat, yaitu selaras dengan ajaran Katolik. Bagaimana menyehatkannya dan seperti apa yang disebut sehat? KGK 1032 menyatakan sudah sejak zaman dahulu gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati dan membawakan doa dan terutama kurban ekaristi untuk mereka. Contoh, misalnya sebelum Imlek Anda mengunjungi kuburan leluhur, minggunya atau sebelumnya Anda bisa membuat intensi di gereja, contohnya, kan mendoakan. Atau bisa berdoa rosario untuk mereka. Jadi menggabungkan unsur kebudayaan itu dengan unsur iman. Dalam unsur kebudayaan kan mengunjungi makam, membersihkan makam. Kalau ditinjau secara iman Katolik kan nggak masalah, itu sama. Orang Katolik pun mengunjungi makam dan diperbolehkan mengunjungi makam. Namun bagaimana cara mengisi secara spiritual itu yang perlu sehat. Cengbeng nanti contohnya kan masih bulan April biasanya cengbeng ya. Kalau biasanya hanya ke kuburan apa, kemudian tambahkan doa ini. Contoh, paginya atau siangnya Anda itu cengbengan ke kuburan, membawa apalah begitu ya, membersihkan makam apalah begitu. Lalu minggunya atau minggu sebelumnya, intensikan dalam misa contohnya. Atau berdoalah rosario di kuburan misalnya, atau di rumah kalau nggak mau di kuburan panas ya. Jadi diisi dengan hal yang spiritual. Cengbengan boleh. Ingatan kita tentang leluhur dan kemudian juga kenangan-kenangan akan mereka. Sekaligus kalau secara iman mendoakan. Tapi ditambahkan iman Katolik di situ. Yang saya sebut diselaraskan dengan iman Katolik. Kuncinya di sini. Dalam konsep iman Katolik, leluhur bahkan termasuk yang tidak beriman kepada Sang Kristus, kita tahu dalam iman Katolik bisa diselamatkan karena Kristus menyelamatkan dunia, menebus dosa dunia. Jadi yang masuk surga itu nggak hanya orang Katolik aja loh ya. Nanti Anda buka itu konten mengenai ekstra eklesiam nulla salus ada di situ. Leluhur pun masih harus menjalankan suatu penyucian untuk memperoleh kekudusan. Penyuciannya oleh siapa? Oleh Kristus, oleh penebusan Kristus. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang bisa menyelamatkan dirinya kalau Kristus tidak menyelamatkannya. Lalu bagaimana leluhur itu bisa diselamatkan oleh Kristus kalau dia tidak percaya kepada Kristus? Ya tentu dengan cara yang khusus. Karena Kristus itu Tuhannya langit dan bumi. Tidak hanya Tuhannya orang Katolik saja. Diakui apa tidak? Kira-kira demikian simpelnya. Ini memang masih harus dilengkapi dengan konsep mengenai ekstra ecclesiam nulla salus di bagian ini.